Di bawah di start video itu ngomong ini memang ini semua sana aja. Ini semua video. Online. Cam. Coba langsung juga. Langsung gitu ya. Kembali. Siapa? Dah, ada. Oh, salahnya. Manja. Sampai tidak ada. Buka lagi. Kamera itu yang bermasalah dari karena mati lampu tadi. Kalau kamera tulis. Ini ya. Terus di sini. Pagi Pak Dikil. Pagi Pak. Ini Pak masih menunggu Pak Dhani Pak. Pak Bapak.
Pagi Pak. Apakah suara kami jelas Pak? Cek cek. Oke, oh itu statementnya sudah. Ngeliatnya biasa si ini ya. Ini di ini 8 ya di 8 di 8. Gitu kan nggak ada apa-apa. Oke, ini jatuh nih. Ini yang sudah itu bisa yang jatuh lah. Selamat pagi Mbak Dani. Mati lampu tadi. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi juga Pak Bambang. Apakah suara kami sudah jelas Pak? Suara Pak Jikril terdengar dengan jelas. Ya terdengar, Pak. Ya. Izin kita mulai ya Pak. Selamat pagi, Pak Dani. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi. Recording in progress. Pembukaan pelatihan training of trainer metodologi Badan Nasional Sertifikasi Profesi level 3 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Desember segera dimulai. Yang terhormat Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh yang diwakili oleh Bapak Dani Suheransyah STMT selaku Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh.
Ketua Ikatan Instruktur dan Asesor Pelatihan Instruktur Indonesia, Bapak Fadil ST, MPWK. Kemudian Ketua Umum DPP IALQ oleh Bapak Insinyur Bambang Tri Sukmono, MT. Dan para instruktur, panitia, dan Bapak Ibu peserta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara pelatihan Training of Trainer metodologi BNSP level 3 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 sampai dengan 23 Desember 2022. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PU. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan pemutaran video sistem manajemen anti penyuapan SMAP ISO 37001.2016. Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001-2016 Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh.
Apa itu SNI ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan? SNI ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan sistem pengelolaan anti penyuapan yang dirancang untuk membantu organisasi dalam menyusun, menerapkan, mencegah, mendeteksi, dan mengidentifikasi resiko penyuapan secara terstruktur dan sistematis. Lalu, kenapa sih harus menerapkan SMAP? Yang pertama, meningkatkan kredibilitas institusi. Yang kedua, memitigasi resiko pertanggungjawaban pidana institusi. Dan yang ketiga, menjaga keberlangsungan institusi. Lalu, apa saja sih pokok-pokok kebijakan dalam sistem manajemen anti penyuapan ini? Yang pertama, menerapkan fakta integritas untuk seluruh pegawai, tenaga ahli, serta seluruh pemangku kepentingan yang bekerja sama di lingkungan BJKW 1 Banda Aceh. Yang kedua, menerapkan 4 big no's, no bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Lalu yang ketiga, menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, benefit, dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan. Yang keempat, menerapkan uji kelayakan atau due diligence terhadap mitra kerja terkait pelaksanaan kegiatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan. Yang kelima, menerapkan klausul anti penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penjajakan kerjasama seperti nota kesepahaman dengan pihak ketiga. Yang keenam, menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan resiko kecurangan dan penggelapan. Lalu yang terakhir, seluruh kepala unit kerja di BJKW 1 Banda Aceh wajib melaksanakan kebijakan anti penyuapan, menjabarkan menurunkan ke dalam standar operasional prosedur yang berlaku di masing-masing unit kerja, serta secara berkala berkoordinasi dengan tim FKAP untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan anti penyuapan pada unit kerja masing-masing. Jadi, yuk bersama-sama mencegah terjadinya penyuapan dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 tahun 2016. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia disampaikan oleh Bapak Muhammad Firzal kepada Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dani Sudiansyah SDMT selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh yang hadir melalui media Zoom. Kemudian yang saya hormati kedua Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional Bapak Fandi Iot yang telah berhadir di sini ya. Kemudian Ketua Ikatan Instruktur dan Asesor Pelatihan Konstruksi Indonesia, Bapak Bambang Insinyur Bambang Tri Sukmono MM. Dan selamat datang Pak. Beliau juga hadir melalui media Zoom. Kemudian para master instruktur dan peserta yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama menghadiri acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan kami panitia penyelenggara melaporkan beberapa hal terkait kegiatan ini. Dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang telah diubah sebanyak 33 pasal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Kemudian Surat Edaran Bina Konstruksi Nomor 107
SE/DK 2020 tentang pedoman pembinaan kompetensi pada periode normal baru. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan SDM guna menjadi seorang trainer yang kompeten, handal, dan profesional. Kegiatan pelatihan training of trainer metodologi BNSV level 3 ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan tenaga pengajar aktif dari sektor pendidikan vokasi, mencakup wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Adapun fasilitas yang disediakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh berupa akomodasi dan konsumsi, paket meeting board, training kit peserta, serta pembiayaan untuk master instruktur dan asesor. Untuk pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBN tahun 2022 melalui DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Bapak Ibu yang terhormat dan kami banggakan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya terdapat kelemahan ataupun ketidakpuasan dari Bapak Ibu kita dan khususnya master instruktur dan asesor, Bapak-bapak guru senior kita sepatutnya menyampaikan langsung kepada panitia agar dapat kita cari solusinya bersama. Mari kita ikuti acara ini dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Dani Suliansyah, STMT, selaku Kepala Sub Bagian Umum Data Usaha Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi pada waktunya nanti. Terima kasih atas perhatian, dukungan, kerjasama semua pihak, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam, 19 Desember 2022. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum DPP IALKI oleh Bapak Insinyur Bambang Tri Sukmono MT. Kepada Bapak dipersilahkan. Selamat pagi. Suaranya jelas ya, terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji Tuhan dan Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Nangro Aceh Darussalam, yang hari ini diwakili Bapak Kasubag Umum ya, Pak Dani Suryansyah. Selamat pagi Pak. Salam buat Pak Indra Syuhada. Ini sahabat saya Ketua Umum APEKNAS, Pak Fandi Lut, hadir juga fisik. Selamat pagi Pak Fandi. Pagi Pak Umar. Para instruktur yang sudah hadir, para penyelenggara, panitia, dan seluruh peserta yang saya banggakan, Kepala Balai, bahwa kami mengucapkan terima kasih serta penghormatan kami atas nama segenap pengurus dan anggota IALKI kepada Bapak Kepala Balai Wilayah 1, Jasa Wilayah 1, atas kepercayaan kepada kami, Ikatan Instruktur dan Asesor Pelatihan Konstruksi Indonesia, untuk membantu penyelenggaraan pelatihan calon instruktur atau training of trainers dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat kompetensi. Penghargaan yang tinggi kepada para peserta atas kesediaan menjadi calon instruktur di bidang konstruksi, yang berarti ikut berkontribusi bagi penyediaan tenaga kerja konstruksi, baik tenaga terampil maupun ahli, dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang sangat meningkat sejak tahun 2014.
berdasarkan identifikasi kami ada 3 tantangan di bidang penyediaan tenaga kerja konstruksi. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur sangat besar. Berdasarkan catatan dari Kementerian PUPR, setiap pembangunan infrastruktur sebesar 1 triliun itu dibutuhkan 14.000 tenaga kerja konstruksi. Di lain pihak, menurut rencana program jangka menengah ya, tahun 2020 Nasional Rakernas, bahwa pembangunan infrastruktur mencapai 429 miliar US dollar ya. Ini suatu angka yang sangat besar. Kalau dirupiahkan hampir 600.000. Di lain pihak, undang-undang yang melaksanakan pekerjaan konstruksi diwajibkan, ya, wajib memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja (SKK), ya, jenjang 1-9, yang diperoleh melalui pelatihan dan uji kompetensi. Dengan demikian diperlukan banyak tenaga instruktur di bidang konstruksi yang kompeten dan bersertifikat kompetensi untuk memberikan pelatihan pembekalan kepada calon tenaga kerja konstruksi sebelum mengikuti uji kompetensi. Tantangan kedua tidak kalah penting, yaitu banyaknya perbuatan yang kurang terpuji dalam proyek kegiatan pembangunan infrastruktur. Sampai tadi Balai menayangkan video tentang manajemen penyuapan. Jadi itulah banyak seperti korupsi, markup, pengaturan tender dan lain-lain sangat merugikan negara dengan nilai yang tidak kecil. Dalam kaitan ini diperlukan tenaga kerja konstruksi yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Maka diperlukan instruktur yang kompeten, berintegritas, dan memberikan pembekalan pada calon-calon tenaga kerja konstruksi, khususnya di bidang etika profesi dan integritas. Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga adalah adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal melalui dana desa. Itu dilaksanakan berbasis masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi mengamanatkan untuk mematuhi standar-standar teknik konstruksi dan dilaksanakan oleh tenaga konstruksi yang bersertifikat kompetensi. Nah, dalam konteks inilah kami mengusulkan untuk mulai kita upayakan pelatihan dan sertifikasi bagi instruktur pendamping pembangunan desa fasilitator teknis. Demikianlah 3 tantangan yang kami identifikasi, dan dengan Ikatan Instruktur dan Asesor Pelatihan Konstruksi Indonesia sebagai organisasi profesi bagi para instruktur dan asesor bidang konstruksi sangat mengharapkan para peserta memiliki kompetensi metodologis dan memberikan pelatihan pembekalan di samping kompetensi teknis yang pasti telah dikuasai di bidangnya masing-masing. Serta ini yang penting menjunjung tinggi etika profesi dan integritas sebagai seorang instruktur konstruksi. Dengan demikian kami menyiapkan diri untuk menampung Bapak Ibu peserta yang akan menjadi anggota IAD, dan kami bisa memberikan fasilitasi yang meningkatkan kompetensi dan integritas, serta mengusulkan untuk dapat berkarya dalam pelatihan pembekalan bagi calon-calon tenaga kerja konstruksi, baik dilakukan di balai-balai jasa konstruksi maupun di lingkungan di lembaga atau pemerintah daerah. Demikianlah sambutan singkat kami, dan sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti pembekalan dan uji kompetensi yang akan dijelaskan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Konstruksi LSP IAD yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, tuntunan, dan perlindungan kepada kita semua.
Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bambang Trisukmono. Selanjutnya, kata sambutan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional APEKNAS, Bapak Pandi SDM PWK, kepada Bapak. Silakan. Selamat pagi. Oh, kurang semangat. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kebiasaan di Kota Batam, tak elok kalau tak berpantun. Cakep. Saya kasih pantun dulu, Pak Pami. Ya, Pak. Ikan bilis, ikan teri, batik gonggong, kreasi negeri. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang di pelatihan TOT ini. Oke, satu lagi. Kerang tapis direbus cabai, enak sekali. Tembikar dibuat untuk dipakai. Balai Cakon Aceh luar biasa, baik sekali. Beri anggaran untuk TOT, vokasi, BNHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memperkenalkan diri. Yang terhormat Bapak Dani, ini mungkin yang pertama kita berjumpa melalui via Zoom, dan mudah-mudahan Pak Kabalai, Pak Indra Suwada dari Bali bisa memonitor melalui Zoom. Terima kasih Pak Kabalai. Dan senior saya, guru saya, Insinyur Bambang Trisukmono. Selamat pagi Pak Bambang. Ini beliau salah satu inspirasi kami, dan beliau salah satu pendukung saya untuk menjadi ketua APEKNAS seluruh Indonesia saat ini. Tahun lalu saya ketua APEKNAS Kepri, dan sekarang diminta secara munas menjadi ketua Indonesia yang harus menakodai 34 provinsi, 518 kabupaten kota. Alhamdulillah, puji Tuhan, ketua Kepri sudah saya minta kesediaan Pak Tarman, Afafa Group, ya. Jadi kalau APEKNAS ini, Bapak Ibu, adalah asosiasi para kontraktor, ada di 34 provinsi. Dan karena ada penambahan 4 provinsi lagi, provinsi baru, jadi di Papua itu ada penambahan provinsi, dan itu juga harus kami bentuk lagi, kami lantik lagi. Jadi kerjaan saya jalan-jalan di seluruh negeri sepertinya ya. Bapak Ibu, TOT BNSP ini menjadi beban tersendiri bagi APEKNAS. Karena apa? Karena memang kami masyarakat jasa konstruksi melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 itu mengamanatkan supaya kami mempersiapkan seluruh sumber daya manusia di Republik ini. Jadi untuk Balai Aceh itu menaungi ada 4 provinsi ya. 5 Balai Aceh, ya, Sumatera Utara, Pak Ketua Sumatera Utara APEKNAS adalah Wakil Ketua DPRD Langkat 2 periode. Mudah-mudahan monitor di Zoom. Kemudian di Sumatera Barat, Kepulauan Riau, satu lagi, 5 ya, sudah ya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau terakhir. Jadi Kepulauan Riau ini yang dari luar Batam siapa? Boleh angkat tangan? Di mana Pak? Lingga. Kemudian dari Pekanbaru. Ada lagi yang lain? Yang dari Medan? Lagi OTW. Yang dari Tanjung Pinang? OTW juga. Ya. Jadi harusnya ada mewakili 5 provinsi. Makanya kemarin kita screening ya, dari yang masuk CV-nya itu kita screening, dan kita utamakan dan kita usahakan yang bidang teknik ya. Jadi Bapak Ibu yang bukan teknik boleh nggak? Boleh, buktinya Bapak Ibu hadir di sini. Selama itu backgroundnya, mungkin ada guru di sini, ada guru, ya, ada dosen, kemudian ada para trainer di departemen masing-masing atau di unit masing-masing ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu,
setelah nanti lulus 5 hari ya pelatihannya 5 hari. Jadi pelatihan 5 hari ini lulus akan diuji kompetensi oleh BNSP. Oke, kemudian Bapak Ibu yang 30 orang untuk angkatan ini akan menjadi tenaga pengajar di APENAS. Jadi siap-siap kami unjuk Bapak Ibu ke 5 provinsi. Ada yang siap? Ada yang siap? Siap dong ya. Jadi 5 provinsi akan diutus. Jadi kalau nanti kami butuh trainer ke Padang, ya siap-siap ke Padang. Tapi jangan lupa minta izin pasangannya. Ya, boleh ya? Sudah ada yang punya pasangan atau masih ada yang single? Ada yang single, nanti minta pasangannya izinnya atau minta izin orang tua. Jadi Bapak Ibu punya tanggung jawab moral. Jadi selepas nanti uji kompetensi ini 5 hari, ya, kami akan memberikan surat pernyataan kesediaan Bapak Ibu untuk kami tempatkan di 5 provinsi di bawah naungan Balai Aceh. Ya, jadi Bapak Ibu, kami harap semuanya bisa mengikuti training selama 5 hari dan bisa lulus, ya. Dan jangan berpikir usia itu hanya angka, ya. Jadi jangan berpikir, oh saya udah pram saya agak kurang. Jangan, tetap semangat karena semangat belajar itu obat awet muda. Saya juga masih sekolah di Semarang, ya kan? Ini tahun depan saya harus siapkan disertasi saya. Jadi saya harus urus perusahaan, harus urus asosiasi, harus urus disertasi, dan paling utama saya tidak boleh melupakan anak istri. Betul? Betul. Ada yang senyum-senyum yang merupakan anak istri. Oke Bapak Ibu, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya semangat. Dan untuk yang TOT ya, pengalaman saya beberapa tahun lalu TOT, biasanya itu dari para trainer itu akan dikasih kerja atau PR banyak, makanya Bapak Ibu dikasih penginapan di sini. Jadi bukan tidak boleh bawa anak istri, boleh, tapi dikasih penginapan itu untuk mempersiapkan PR-PR atau tugas-tugas yang sampai mungkin dini hari. Saya dulu itu sampai jam 4 pagi Pak, jam 4 pagi kemudian masuk jam 8 lagi selama 7 hari itu di Jakarta dan biaya sendiri. Makanya ini Bapak Ibu bukan gratis ya, beratus juta anggaran untuk Bapak Ibu. Dan inilah efek domino dari kita membayar pajak, kemudian pemerintah memberikan kembali ke rakyat. Tepuk tangan untuk pemerintah. Ya, Bapak Ibu, demikian pesan kami dari APENAS. Semoga bermanfaat ilmu yang didapat dan nanti selesai pelatihan sebelum sertifikat diberikan ya Pak. Biar nanti Bapak Ibu harus siap untuk melayani 5 provinsi di bawah naungan Balai Jasa Konstruksi 1 Banda Aceh. Oke, saya akan kasih pantun terakhir. Jembatan Barelang tujuan wisata, Kota Batam tanda kemakmuran kita. Semangat dan fokus para peserta. Semoga lulus TOT vokasi BNSP. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dion. Selanjutnya, sambutan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh yang diwakili oleh Bapak Dani Suryansyah SDMT selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, sekaligus membuka secara resmi acara pembukaan kegiatan pelatihan Training of Trainer Metodologi BNSP level 3 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 sampai dengan 23 Desember 2022. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Izin suara saya dapat didengar dengan baik? Dengar Pak, jelas Pak. Ya. Jelas Pak. Permohonan maaf sebelumnya, tadi pagi saya mengikuti memimpin apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin, dan pada hari ini izinkan saya mewakili Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh untuk membacakan kata sambutan beliau. Sambutan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh dalam acara Training of Trainers TOT Metodologi BNSP Level 3
bagi SDM vokasional bidang konstruksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional APEKNAS, Bapak Fandi Lut ST MPWK, yang sebelumnya kita pernah bertemu Pak secara daring juga pada saat rapat sebelumnya Pak di ruang Kepala Balai. Yang saya hormati Ketua Ikatan Instruktur dan Asesor Pelatihan Konstruksi Indonesia IALKI, Bapak Insinyur Bambang Tri Sukmono MM. Yang saya hormati para master instruktur, panitia dan peserta yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan ini dalam rangka menghadiri acara pembukaan pelatihan Training of Trainers Metodologi BNSP level 3 sebagai salah satu program kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh tahun anggaran 2022. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan suri teladannya kita semua bisa mencontoh segala kebaikan yang ada sampai saat ini. Hadirin yang saya hormati, tantangan utama infrastruktur saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan yang kompetitif sumber daya manusia, khususnya pada sektor konstruksi. Industri konstruksi membutuhkan SDM bidang jasa konstruksi yang kompeten, yang memenuhi gap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, di mana penyediaan SDM yang berkompeten tersebut menjadi salah satunya melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini calon lulusan dan lulusan yang berasal dari SMK, Politeknik maupun perguruan tinggi, di mana berdasarkan data statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia sebesar 8,3 juta, baru 13% tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sebagai wujud nyata dari program pemerintah untuk membangun SDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini terus melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan vokasi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyadari sangat penting untuk melakukan akselerasi lembaga-lembaga pendidikan vokasi, dalam hal ini adanya SMK, Politeknik, dan perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga lainnya. Saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan harmonisasi supply demand tenaga kerja konstruksi dengan pemangku kepentingan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta melibatkan SMK, Politeknik, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan menyiapkan calon SDM konstruksi lulusan vokasi di tahun 2022 dan seterusnya untuk wilayah Indonesia yang berjumlah 27.590 orang, khusus untuk wilayah Sumatera yang terdiri dari 3.900 orang. Pada hari ini, kegiatan ini adalah untuk mencetak calon instruktur yang akan memberikan informasi ataupun memberikan kompetensi tambahan sesuai dengan keterampilan dan keahlian dari peserta sebagai calon instruktur di bidangnya masing-masing. Dengan adanya program Training of Trainers bagi para peserta, kami harapkan untuk dapat menerima seluruh pembelajaran yang telah akan dilaksanakan selama 5 hari ini, sehingga pada saat kembali kepada lokasinya masing-masing dapat menyampaikan bagaimana cara menjadi instruktur yang baik, sehingga memberikan pemahaman yang lengkap kepada seluruh peserta yang akan dididiknya pada waktunya nanti. Ucapan terima kasih dan besar harapan kami kepada Ketua dan seluruh anggota dari APEKNAS, utusan dari SMK, Politeknik, Universitas,
di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh untuk dapat mendelivery materi-materi yang selaras dengan kebutuhan industri dan menjadi instruktur ataupun pengajar di tempatnya masing-masing. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua dan menjadi ladang pahala jariah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Training of Trainers Metodologi BNSP level 3 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 sampai 23 Desember tahun 2022 bagi SDM vokasional bidang konstruksi, saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam, 19 Desember tahun 2022, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, Indra Suwada, STMT. Terima kasih. Sebelumnya, ini karena ada tadi Pak Fandi Lut ada pantun, saya dadakan mencari pantun ini Pak. Izin saya menyampaikan satu buah pantun saja. Kebun mangga banyak sukunnya, pasar baju banyak batiknya, bekerja setekun-tekunnya, berdoa sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari Surensa STMT. Selanjutnya, penyematan tanda peserta secara simbolis kepada Bapak Handrianto dan Ibu Fadila Fitriani, SSTRAK, dipersilakan untuk depan, yang akan disematkan oleh Bapak Fandi JST MPWK selaku Ketua Umum Apeknas dan Bapak M. Fahmi Rizal selaku Ketua Panitia, yang akan disaksikan oleh Bapak Dhani Surensa STMT selaku Kepala Subbagian BTKW 1 Banda Aceh dan Ketua Umum DPP IALKI oleh Bapak Insinyur Bambang Tri Sukorno. Bisa dari depan. Sudah protektor belum muncul. Foto bersamaan. Terima kasih kepada para peserta. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Imam Syafii kepada Bapak dipersilakan. Izinkan saya membaca doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan akan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat di negara kami.
Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara pelatihan TOT metodologi BNSP level 3 bidang konstruksi SDM vokasional di Batam ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjuk tidak lain hanya untuk memperoleh ridhamu semata. Untuk itu berilah petunjuk pembimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami yang hadir di sini memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah, untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna doa innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara pembukaan acara pelatihan Training of Trainer Metodologi BNSP level 3 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada pelatihan ini. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama di depan kepada Bapak Ibu hadirin peserta sekalian. Dimohon untuk ke depan, Pak. Silakan. Izin Pak Bambang dan Pak Dhani, kita foto bersama terlebih dahulu, Pak. Siap, siap. Ayo para wanita ini Pak. Lainnya makanya surat itu foto kita dulu kontak seperti Ada lagi itu lepas. Pak Iwan mungkin Pak Mami sama Pak Iwan dalam saya. 1, 2, 3 PUPR unggul, saya bilang Peknas maju. PUPR unggul. Dari video kan? Karena kita ulang ya di video kan. PUPR unggul. PUPR unggul. Bapak ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Untuk acara selanjutnya kita akan melaksanakan coffee break dari jam 9.40 hingga jam 10.00. Jadi kepada Bapak Ibu bisa mengambil snack dan kudapannya di depan ruangan Bintan. Terima kasih kepada Bapak Dhani Sunensa dan Bapak Bambang. Terima kasih, izin kami live. Siapa? Terima kasih Pak Fandi Lut. Mohon dibimbing pesertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coffee break-nya sampai jam 10, Pak. Untuk snack-nya ada di ruangan Bintan. Pak. Thank you ya. Mantap Pak Iwan.
Apa kata bagaimana? Makanya, Bu, Mas, terus Ibu ini salah satu andalan trainer juga di jualan.